Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 23 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus Aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus Aku menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul "Percaya padanya beroleh keselamatan". Saudara-saudari terkasih, seseorang pernah bertanya kepada saya, "Bagaimana perasaanmu saat naik kendaraan umum? Bukankah kamu percaya bahwa sopir atau pengendara tersebut
akan membawamu sampai ke tempat tujuan?" Saya tidak langsung menjawab, saya langsung berpikir, benar juga bahwa ketika saya naik kendaraan umum, perasaan saya biasa dan tidak ada keraguan. Saya percaya bahwa sopir akan membawa saya dan penumpang yang lain ke tempat tujuan kami. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan kitab suci kita hari ini berbicara tentang kepercayaan. Dalam bacaan pertama, kita melihat orang Israel yang mengeluh dan bersungut-sungut, bahkan ada rasa kurang percaya kepada Allah dan Musa dalam perjalanan mereka di padang gurun. Karena ketidakpercayaan dan sungut-sungut mereka mengantar mereka pada kematian karena dipagut ular berbisa. Namun kasih Allah yang nyata itu membawa mereka pada suatu pertobatan. Mereka akhirnya menyesali perbuatan dan sungut-sungut mereka, yang kemudian dengan memandang ular yang ditinggikan di atas tiang oleh Musa atas perintah Allah, maka setiap orang yang memandang ular tersebut, orang yang terpagut beroleh kesembuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil kita hari ini, Tuhan Yesus menjelaskan siapa dirinya kepada orang-orang Yahudi. Dia menjelaskan bahwa Dia berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Ia berasal dari Bapa, dari Allah, dan Ia melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya akan ditinggikan. Maksudnya adalah ditinggikan di atas kayu salib untuk penebusan dosa umat manusia. Dan penebusan itu membuat setiap orang yang menaruh percaya kepadanya beroleh keselamatan. Saudara-saudari terkasih, namun orang Yahudi tidak menangkap penjelasan Tuhan Yesus tersebut. Mereka tidak mengerti dan mereka tidak percaya. Saudara-saudari terkasih, orang Yahudi memang tidak mudah mengerti Yesus adalah utusan Allah. Hal ini dapat dipahami karena mereka melihat Tuhan Yesus sendiri dari dekat, mengimani bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, adalah Mesias, menjadi sangat sulit bagi orang-orang Yahudi. Namun bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, barangkali lebih mudah mengimani dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Putra Allah. Hal ini disebabkan karena kepada kita semua sudah dijelaskan tentang siapa Tuhan Yesus setelah Dia bangkit. Sedangkan orang Yahudi lebih melihat Tuhan Yesus sebagai manusia biasa seperti mereka. Saudara-saudari terkasih, meski kita mudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Putra Allah sendiri, namun menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita dalam hidup sehari-hari sungguh menghayati kepercayaan kita akan Yesus sebagai Putra Allah itu? Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus adalah benar-benar Putra Allah. Dia adalah kekasih jiwa kita. Dia adalah Putra Allah yang selalu memberikan kita kesempatan untuk percaya, meski kadang kita memilih untuk ragu. Semoga oleh rahmat Allah dan karena pengalaman akan kasih-Nya, kita dihantar untuk semakin percaya padanya sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, dan tidak akan pernah berubah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami percaya kepadamu. Semoga dalam masa Prapaskah ini, kami semakin menaruh kepercayaan kami kepadamu, semakin dekat dengan Dikau, dalam doa dan karya amal kasih kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin.